Shalom, kembali di Bible Clinic bersama saya, Pak Se. Ya, kita sedang ngebahas topik-topik yang seru ya. Ini episode keempat nih ya. Kita sudah ngomongin apa itu imam, apa itu orang Lewi, apa itu ahli Taurat, hubungan kait-mengkait mereka itu gimana gitu ya. Ternyata ketemu benang merahnya, saudara. Ya, mereka bukannya muncul sendiri-sendiri, bukan tidak ada hubungan, tapi berhubungan dan ketemu benang merahnya. Di episode yang terdahulu, saya sudah mengajar soal peran ahli Taurat dalam ibadah di Israel. Ya, mereka mulai menjadi pengaruh yang punya dampak signifikan terhadap yang disebut dengan Judaism atau agama orang Yahudi atau Yudaisme itu, saudara ya. Terutama setelah pasca pembuangan seperti yang saya jelaskan di minggu lalu. Tiba-tiba banyak ahli Taurat yang bermunculan. Mereka yang awalnya hanya kelompok imam, ya hanya keluarga yang punya darah biru begitu ya, punya pemahaman yang benar tentang Taurat kan hanya kelompok imam ya. Tapi tiba-tiba berkembang, orang awam juga banyak yang menguasai Taurat begitu. Orang awam mulai banyak yang berani mengajarkan Taurat. Kenapa? Karena mereka ikut sekolah Taurat yang diajar oleh ahli imam yang awalnya semuanya adalah para imam tadi, saudara. Ya. Nah, setiap ahli Taurat yang ada itu kan punya murid. Ya, muridnya bisa besar, ya. Bisa ya dari yang kecil cuma belasan orang sampai puluhan, bahkan mungkin sampai ratusan, tergantung sinagog tempat dia tinggal. Apakah tinggal di sebuah kota besar dan apakah member sinagog itu banyak gitu, saudara. Jadi setiap ahli Taurat itu punya masa, ya. Makanya Yesus itu cuma punya 12 murid, tapi dipanggil rabai, dipanggil guru. Ya. Guru ini apa? Guru ya tentu guru Taurat, guru agama, bukan guru bela diri, saudara, bukan guru masak dan lain sebagainya. Dipanggil rabai karena Yesus kan mengajarkan Taurat, mengajarkan firman Tuhan begitu. Ya. Nah, di zaman PB sebelum Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan Roma, ya di sekitar tahun 70 Masehi, tepatnya dihancurkan oleh Jenderal Titus, ya. Jadi Jenderal Titus itu tahun 70 menghancurkan menghancurkan Yerusalem. Nggak lama kemudian dia akhirnya pergi ke Roma dan menjadi Kaisar Roma, begitu saudara ya. Itu sejarahnya. Nanti kita akan bahas ya di beberapa waktu yang kemudian di program ini ya. Saya mau mengajar soal apa namanya latar belakang yang ada di zaman Perjanjian Baru ini. Nah, jadi ketika Bait Allah masih ada sih kelompok imam masih eksis ya, karena memang fokus peribadatan Israel kan di Bait Allah ya, yang bisa melayani hanya imam, hanya orang Lewi, keturunan Harun dan keturunan Sadok ya. Sedangkan orang Lewi lainnya itu hanya sebagai pelayan-pelayan para imam di Bait Allah ini. Jadi mereka punya peranan yang kuat sekali, saudara ya. Peribadatan Israel kan fokusnya Bait Allah, maka orang-orang Israel itu bahkan punya kebiasaan di zaman Perjanjian Baru setahun itu harus 3 kali ya ke Yerusalem, ke Bait Allah dalam perayaan-perayaan agama besar mereka, Paskah ya, terus juga apa namanya Pentakosta dan juga Pondok Daun gitu ya. Mereka harus datang ke Yerusalem beribadah dalam perayaan-perayaan agama besar mereka itu. Nah, dalam dunia PB ya, para imam yang bertugas di Bait Allah tetap mengikuti aturan yang berlaku. Karena aturan yang Tuhan berikan itu dikatakan selama-lamanya. Jadi kalau kita membaca Perjanjian Baru, terus kita membaca ada imam disebutkan di Bait Allah, itu pasti punya darah Harun. Dan terlebih punya darah Sadok. Kenapa Sadok disebutkan di sini? Ya, kalau Bapak Ibu membaca misalnya Yeskiel 44 ayat 15, ini tepatnya di zamannya Salomo Bapak Ibu. Ya, dari orang Lewi yang keturunan Harun yang tadinya menjadi imam, akhirnya dipersempit lagi, saudara. Ya, karena kalau kita baca misalnya Yeskiel 48 ayat 11, demikian firman Tuhan ya, Yeskiel 48 ayat 11, inilah bagian dari imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Sadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, di zamannya Raja Salomo ini, bahwa garis imam itu harus dari Sadok. Sadok sendiri memang adalah salah satu orang yang punya darah Harun.
Kenapa demikian? Karena di zamannya Salomo banyak orang-orang lain yang jadi imam yang notabene memiliki darah Harun itu yang tidak lagi menjaga kekudusan hidupnya. Jadi dari semua keluarga-keluarga atau marga-marga yang punya darah Harun ini, Tuhan hanya memilih Bani Sadok, keluarga Sadok, atau anak-anak Sadok sajalah yang boleh menjadi imam. Dan ini dipertahankan terus sampai perjanjian baru, sampai bait Allah itu akhirnya nantinya dihancurkan oleh Titus di tahun 70 itu. Maka kalau Bapak Ibu membaca konteks imam di PL dan di PB agak beda. Kalau di PL, itu sebelum Salomo, sebelum bait Allah ya Bapak Ibu ya, yang namanya imam itu adalah orang Lewi yang punya darah Harun. Itu imam. Tapi setelah bait Allah ada di zaman Salomo, yang boleh melayani di bait Allah, itu hanya orang Lewi yang juga adalah keturunan Harun dan harus dari darah Sadok. Jadi orang-orang Lewi yang punya darah Harun lainnya, yang tidak punya darah Sadok, itu tidak lagi bisa melayani Tuhan sebagai imam. Mereka boleh menjadi pelayan-pelayan di bait Allah, karena mereka punya darah Lewi tadi, yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu paham ya tentang masalah ini. Jadi orang-orang yang disebut imam di perjanjian baru itu pasti adalah orang Lewi, keturunan Harun, sekaligus juga punya darah Sadok. Ada penyempitan begitu, ya. Jadi hanya orang-orang yang punya darah Sadok sajalah yang boleh melayani Tuhan sebagai imam di bait Allah. Nah, yang patut dicatat bahwa di zaman PB, selain imam dan ahli Taurat, ada beberapa kelompok yang mulai berpengaruh juga, mengembangkan sayap dan pengaruhnya dalam kehidupan orang Israel. Dalam episode ini, kita akan coba bahas tentang orang-orang Saduki. Siapakah mereka ini? Ya. Nah, kalau kita baca, saya membaca literatur-literatur tentang perjanjian baru, semua sumber PB yang saya sudah baca, itu mengatakan bahwa yang namanya orang Saduki itu adalah para imam. Jadi ketika kita membaca perjanjian baru, kemudian kita menemukan orang Saduki, maka orang Saduki itu seluruh orang Saduki adalah imam yang bertugas di bait Allah. Jadi semua orang Saduki itu imam. Tapi tidak semua imam yang merupakan keturunan Sadok yang melayani Tuhan di bait Allah itu adalah orang Saduki. Jadi paham ya? Saya ulangi ya. Orang Saduki, semua orang yang disebut orang Saduki itu adalah kelompok imam. Mereka berarti punya darah Sadok dan melayani Tuhan sebagai imam di bait Allah. Tapi tidak semua imam di bait Allah yang punya darah Sadok itu menjadi orang-orang Saduki. Jadi di situ ada perbedaannya. Intinya yang saya mau katakan bahwa orang-orang Saduki ini memiliki peranan yang sangat vital dalam peribadatan. Kenapa? Karena sebagian besar imam yang melayani Tuhan di bait Allah adalah kelompok yang disebut orang Saduki ini. Mereka lah yang punya suara terbesar di bait Allah. Karena apa? Karena sebagian besar imam adalah orang-orang Saduki tadi. Maka pengajaran mereka itu sangat signifikan berdampak. Orang yang mau belajar firman Tuhan ke bait Allah, maka akan ketemu imam. Dan karena sebagian besar imam adalah orang Saduki, maka mereka mengajarkan doktrinnya orang Saduki, pemahamannya orang Saduki, dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, nama Saduki itu dari mana? Dari mana munculnya gitu? Ini sebenarnya perdebatan yang belum habis sampai sekarang karena masih banyak tafsir-tafsir tentang hal ini yang berbeda-beda, saudara ya. Ada yang mengatakan bahwa nama Saduki atau kata Saduki itu berasal dari kata Sadok sendiri. Berarti orang-orang Saduki ya orang-orang Sadok begitu. Ya, kalau ini sih tidak salah ya saudara, karena saya bilang tadi, semua orang Saduki adalah imam. Dan yang bisa menjadi imam itu hanyalah orang-orang Lewi yang punya darah Harun dan Sadok. Tapi apakah ini kebenaran? Tidak. Karena ada tafsir lain yang mengatakan bahwa nama Saduki ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Sadok, tapi merupakan nama pendiri dari kelompok ini. Jadi zaman dulu ada yang menafsirkan ada orang yang bernama Saduki, ya.
dan kemudian namanya ini dipakai menjadi nama kelompok pengikutnya, begitu saudara ya. Seperti Kristus ya akhirnya menjadi Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus. Saduki pengikut Sadiki gitu kurang lebih begitu ya saudara ya. Jadi nggak ada yang bisa memastikan. Ada juga yang mengatakan atau menghubungkan kata Saduki dengan kata sadik. Dalam bahasa Ibrani sadik itu artinya benar. Jadi kelompok yang merasa dirinya adalah orang-orang yang paling benar lah begitu. Nah mana yang benar? Ya saya nggak bisa menentukan karena sumber yang saya baca ya mengatakan ketiga hal tadi. Nggak ada yang berani atau terjadi kesepakatan bahwa Saduki ini adalah dari sini, dan dari sini. Jadi tafsirnya masih terbuka, saudara. Makanya saya bilang tadi, masih menjadi bahan perdebatan yang lumayan menarik untuk dibahas ketika kita belajar Perjanjian Baru. Nah, jika dipelajari oleh literatur-literatur yang ada, saudara ya, orang Saduki ini kemungkinan merupakan partai agama akhirnya. Berkembang menjadi partai agama. Ya. Kenapa demikian? Karena kelompok yang disebut orang-orang Saduki ini punya pengaruh yang besar sekali. Ya. Ini menjadi kelompok atau kendaraan politik bagi mereka untuk misalnya berhubungan dan menghadapi penjajahan Roma atau pemerintahan Roma dan juga menjadi alat politik untuk menghadapi kelompok yang berkembang yang nanti kita akan pelajari di minggu depan sebagai orang-orang Farisi. Jadi orang Saduki ini membangun kekuatan ya untuk menghadapi kekuatan yang baru muncul yang disebut dengan orang Farisi itu, saudara. Jadi ada privilege sebenarnya yang didapatkan oleh kelompok orang Saduki. Kenapa? Karena saya bilang tadi, mereka itu adalah posisinya vital di Bait Allah. Imam besar dan hampir sebagian besar imam yang melayani di Bait Allah itu adalah kelompok mereka. Jadi mereka punya pengaruh yang signifikan. Ketika berhubungan dengan penjajah Roma, maka mereka punya suara yang besar karena Roma pasti mendengarkan mereka. Ketika menghadapi bangsa Israel, mereka juga punya pengaruh yang besar. Ya, kenapa? Karena orang Israel harus ke Bait Allah sebagai pusat peribadatan kepada Elohim Adonai. Nah, tapi lepas dari itu muncullah orang-orang Farisi, ya, yang menjadi saingan mereka. Nah, orang Farisi akan saya bahas di minggu depan ya. Nah, mereka ini punya anggapan atau pengajaran, atau orang Saduki ini punya anggapan atau pengajaran yang sangat ketat, saudara. Yang sangat mereka pegang junjung tinggi. Ya. Salah satunya mereka punya pandangan bahwa berdebat dengan guru-guru, dengan rabi-rabi, dengan ahli Taurat itu merupakan sebuah kebajikan. Ya. Itu makanya akhirnya nggak heran kalau kita membaca Perjanjian Baru ya Yesus sering ditanya, diuji oleh orang-orang Saduki ini, ya, oleh para imam-imam ini. Karena mereka memang punya pengajaran baik, ya, itu penuh kebajikan jika kita berdebat dengan guru, karena dengan berdebat dengan guru kamu semakin pintar, kurang lebih begitu ya. Kemudian juga dalam perilaku mereka, orang Saduki ini dicatat oleh sejarah lebih dekat atau condong mendekati orang-orang yang disebut kelompok aristokrat, pengusaha, atau orang-orang yang berduit, yang kaya, saudara. Mereka agak menjauhi rakyat biasa atau rakyat jelata atau kaum awam. Ya, mereka ini adalah kelompok darah biru, borjuis gitu, saudara ya. Mereka dianggap oleh orang-orang awam sebagai aristokrat agama, ya, darah biru. Ya, karena mereka punya privilege tadi, darah Zadok, imam besar di zamannya Salomo, punya juga darah Harun, imam besar di zamannya Musa, begitu saudara. Jadi mereka punya kebanggaan tersendiri dan akhirnya orang Israel umum itu menghormati mereka dengan sikap yang seperti tadi saya jelaskan. Mereka lebih membangun hubungan dekat dengan penguasa, ya. Makanya kalau dalam Perjanjian Baru mereka dekat dengan penguasa, Herodes kah, Pilatus kah, dan lain sebagainya, ya. Ini yang menyebabkan kelompok Saduki ini agak nggak begitu disukai oleh orang-orang Yahudi kebanyakan. Karena kedekatan mereka dengan Roma, kedekatan mereka dengan Herodes, dan lain sebagainya. Kedekatan mereka dengan penguasa itu membuat mereka akhirnya menjauhi secara langsung atau tidak dengan rakyat biasa. Jadi karena mereka adanya di Bait Allah, maka mereka inilah sebenarnya disebut dengan penguasa Bait Allah. Ya.
Mereka inilah yang punya kuasa menentukan apa saja yang terjadi atau tidak bisa terjadi di Bait Allah. Di zaman PB, ya, mereka menguasai kehidupan orang Israel. Dalam iman, ya, kalau ngomongin dalam iman, mereka itu mempercayai hanya tulisan Musa atau Taurah atau Pentatuk, 5 tulisan Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, tulisan-tulisan lainnya itu tidak mereka pegang, saudara. Ya, mereka juga menolak ajaran seperti misalnya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya dengan jiwa, ya. Kehidupan itu bagi mereka setelah kematian selesai. Nggak ada itu jiwa dan kehidupan setelah kematian. Mereka juga tidak percaya adanya pahala, ya. Jadi nggak ada itu orang kalau dapat sesuatu pasti dapat pahala. Mereka tidak percaya tabur tuai, Bapak Ibu, ya. Mereka juga tidak percaya adanya setan, adanya malaikat. Pokoknya mereka tidak percaya dengan makhluk-makhluk yang rohani yang tidak kasat mata itu. Itu orang-orang Saduki, ciri khasnya seperti itu. Mereka percaya, mereka beriman bahwa yang namanya manusia itu punya kehendak bebas untuk memilih yang baik atau yang jahat. Karena iman seperti ini, maka yang namanya kemakmuran dan kemalangan itu dianggap orang Saduki sebagai hasil perbuatan sendiri. Bukannya takdir, bukannya nasib, bukannya juga kehendak Tuhan. Maka orang-orang Saduki itu punya pemahaman kalau dia melihat orang kaya, maka dia beranggapan orang kaya ini pasti orang benar. Sedangkan sebaliknya kalau mereka melihat orang miskin, orang cacat, dan lain sebagainya, mereka punya anggapan mereka ini orang jahat, orang yang berdosa. Ya makanya kita baca di Perjanjian Baru kan, orang-orang yang disebut imam, orang-orang Saduki ini, kalau melihat orang yang berzina, orang yang dosa, orang yang orang yang cacat, orang yang miskin, pasti bertanya, dosa apa mereka? Sehingga kok mereka bisa seperti ini gitu, ya. Karena mereka tidak percaya adanya takdir, adanya nasib, adanya juga kehendak Tuhan. Mereka berkata bahwa mempercayai bahwa kemakmuran itu adalah hasil dari pilihannya berbuat baik, sedangkan kemalangan, duka cita, malapetaka itu adalah pilihan manusia untuk memilih yang buruk. Maka dampaknya kutuk gitu, ya. Nah, kelompok Saduki dan pemahamannya ini berkembang, berpengaruh di Bait Allah, ya, selama Bait Allah berdiri gitu ya. Namun ketika Bait Allah nggak ada lagi, mereka tidak lagi memiliki tempat untuk eksis. Imam, orang Saduki, ketika Bait Allah di tahun 70 hancur oleh Titus, oleh Romawi, maka mulai kehilangan eksistensi mereka. Kenapa? Karena mereka yang menguasai Bait Allah. Ketika Bait Allah hancur, di mana mereka harus menunjukkan kekuasaan lagi, ya? Sedangkan Bait Allah saja sudah tidak ada. Maka berkembangnya waktu, akhirnya pengaruh dan eksistensi mereka mulai surut. Dan bagi saya, akhirnya hilang, ya, sejak tahun 70 itu. Mulai surut dan akhirnya hilang. Nah, inilah orang-orang Saduki itu. Orang-orang yang punya peranan sentral di Bait Allah karena mereka punya darah imam tadi. Ya. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan orang Farisi? Seperti yang saya sempat singgung dalam materi di atas. Ya. Apakah orang Farisi adalah kelompok para imam juga? Apakah orang Farisi ini punya darah Lewi, darah Harun, darah Sadok? Nah, minggu depan kita lihat ya. Jadi saya berharap jangan lupa untuk jika diberkati mengenalkan program ini, karena ini seperti kelas kecil, beberapa belas menit kita belajar supaya banyak orang Kristen di luar sana semakin bisa memahami kata-kata yang menarik di Alkitab sehingga ketika membaca Alkitab lebih jelas lagi. Jadi lewat program ini Bapak Ibu ya nggak usahlah sekolah Alkitab begitu ya. Kalau tidak ada waktu, ikuti saja program ini dan pasti akan diberkati. Jadi dikenalkan ya, di-share kepada yang lainnya supaya semakin banyak orang yang bisa belajar bersama kita ya. Jadi terus belajar supaya jadi pintar sehingga nggak mudah disesatkan oleh orang itu. God bless you.